merupakan virus baru yang berasal dari negara Cina. Virus ini telah menjadi sebuah pandemi di seluruh dunia, bahkan Indonesia. Virus ini sangat berbahaya dan penyebarannya sangat cepat. Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang besar, baik itu di bidang kesehatan, sosial, agama, ekonomi, maupun pendidikan. Dalam bidang pendidikan, dampak dari pandemi COVID-19 yaitu diberlakukannya sistem pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online. Pembelajaran jarak jauh adalah sistem pendidikan formal berbasis lembaga yang peserta didik dan instrukturnya berada di lokasi terpisah, sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh ini, peserta didik dapat dibantu dengan beberapa aplikasi pembelajaran seperti Ruang Guru, e-learning, WhatsApp, Google Classroom, Rumah Belajar, Kelas Pintar, dan lain-lain. Inilah situasi dan kondisi di SD Negeri Pesarangan 3, salah satu SD yang ada di Desa Pesarangan, di mana pada saat pandemi COVID-19 ini tidak ada aktivitas yang dilakukan di sekolah, baik itu aktivitas pembelajaran ataupun yang lainnya. Semua siswa belajar di rumah masing-masing. Mereka tidak diperkenankan untuk mengikuti pembelajaran di sekolah, dan kita berharap semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga sekolah bisa ramai kembali dengan aktivitas pembelajaran, kegiatan anak-anak yang bermanfaat. Menurut pendapat Ibu selaku tenaga pendidik, dampak dari pandemi COVID-19 ini terhadap pendidikan di Indonesia seperti apa? Ya, menurut saya sebagai tenaga pendidik, memang pandemi COVID-19 ini berdampak pada penurunan kualitas pendidikan di Indonesia. Karena standar pembelajaran secara daring itu akan berbeda dengan pembelajaran tatap muka. Dikarenakan untuk pembelajaran daring sendiri, target kurikulum atau tujuan kurikulum sendiri itu berbeda dengan kurikulum normal, karena pencapaian kompetensi pada saat masa pandemi seperti ini disesuaikan dengan kompetensi esensial yang bisa dicapai pada masa pandemi COVID-19 ini. Dan tentunya untuk tujuan utama kurikulum pada masa pandemi ini adalah memprioritaskan keselamatan peserta didik, guru, dan juga keluarga. Nah, hal ini tentunya berdampak pada psikologi siswa, dikarenakan siswa tidak terpenuhi haknya untuk mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Salah satunya misalnya siswa lebih sering merasa bosan di rumah, rindu teman-temannya, kemudian rindu pembelajaran tatap muka, ingin segera kembali ke sekolah, dan beberapa kendala lainnya seperti tidak ada kuota, kemudian sinyal internet, dan sebagainya. Itu akan sangat mempengaruhi psikologis peserta didik pada masa pandemi COVID-19 ini. Ya. Dalam pembelajaran online ini atau pembelajaran jarak jauh ini tentunya kan tidak lepas dari permasalahan atau kendala yang dihadapi ya. Ibu selaku tenaga pendidik atau guru,
kesulitan apa yang dihadapi saat pembelajaran online ini? Ya, yang pertama adalah tentu kesulitan sinyal, karena untuk daerah-daerah terpencil itu memang kesulitan utamanya adalah sinyal. Ya, yang kedua adalah kuota internet. Tentunya wali murid atau peserta didik harus mempunyai kuota internet untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Yang ketiga adalah keaktifan siswa. Mereka cenderung merasa bosan karena harus belajar online, kadang tidak paham apa yang dijelaskan dan susah untuk didiskusikan. Mungkin itu kendalanya. Kemudian selain dampak negatif ya dari adanya pandemi COVID-19 ini, adakah dampak positif yang bisa kita ambil? Ada beberapa dampak positif yang bisa kita ambil. Yang pertama, bagi keluarga atau bagi para orang tua, mereka lebih fokus mendidik anak mereka karena mereka lebih sering di rumah. Yang kedua, untuk peserta didik sendiri, adanya kesadaran untuk menjaga kesadaran dari diri mereka sendiri, sehingga mereka terbiasa melaksanakan hal-hal yang sesuai dengan protokol kesehatan. Yang ketiga, bagi para pendidik atau tenaga kependidikan sendiri, mereka jadi melek teknologi. Mereka sadar akan teknologi sehingga kreatif membuat video pembelajaran, bahan ajar, dan lain sebagainya yang tentunya nanti akan terpakai walaupun masa pandemi COVID-19 ini sudah berakhir. Harapan kedepannya seperti apa? Harapan kedepannya mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan bisa melaksanakan tatap muka secara langsung supaya hak-hak peserta didik terpenuhi untuk melaksanakan pembelajaran, dan hak tenaga kependidikan juga bisa melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, dan kita semua terhindar dari COVID-19 ini dan bisa melaksanakan pembelajaran secara normal. Itu harapan dari kami. Gimana deh pembelajaran di rumahnya, menyenangkan atau tidak? Tidak senang karena sulit memahami materi dan cepat bosan karena sering digangguin oleh adik. Oh begitu. Jadi kalau di rumah itu banyak gangguan dari sana sini begitu ya. Oke. Nah, kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran di rumah itu apa deh? Susah sinyal. Meskipun pakai wifi, tapi Sering ada gangguan. Oh iya. Selama pembelajaran di rumah ini apakah orang tua atau ibu selalu mendampingi? kadang-kadang mendampingi, kadang-kadang tidak mendampingi karena banyak pekerjaan rumah. Oh iya, banyak pekerjaan rumah sehingga kurang memperhatikan pembelajaran anaknya gitu ya. Nah, harapan kedepannya Semoga corona cepat hilang, bisa masuk sekolah, bisa belajar dan bisa bermain bersama teman-teman. semoga corona cepat menghilang begitu ya, sehingga bisa sekolah seperti biasa. Harapan kedepannya sekolah kembali seperti semula, corona segera berakhir. Walaupun sekolah lewat internet online, kedepannya minta ada bantuan kuota dari pemerintah. Ya, meskipun nanti misalkan pembelajaran online ini diperpanjang, semoga ada bantuan kuota internet dari pemerintah begitu ya Bu. Iya, Oke, mudah-mudahan. mudah-mudahan ya. Sama-sama berdoa semoga corona ini cepat berakhir, anak-anak bisa kembali sekolah seperti biasa. Terima kasih Ibu.